sloka yang ke-25. Kita masih bercerita tentang komposisi pasukan Pandawa dan Korawa dan beberapa silsilah yang mendukung kedua pasukan. Di sloka yang ke-26, mulai 26 sampai nanti bab 1 ini terakhir, itu bersih tentang bagaimana kemudian dilema yang dihadapi oleh Arjuna. Juga mungkin nanti kita bisa bisa dekatkan ke diri kita dengan kondisi situasi di bangsa Indonesia saat ini di tengah pandemi, ya antara mau kerja dengan ragu-ragu tidak kerja dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mungkin bawa ke sana pemikiran kita. Baik, izinkan Diang pada hari ini mari kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama memohon izin kepada Panitia Sandiwasa, semoga kita senantiasa diberikan wadah atau media tubuh kita untuk mencerap susastra bagaimana kita ini dengan Pak Witri Karana. Ya, Kak Witri. Kundari kakam sabarya abhyantara suci Sri Vishnu Mohon izin untuk membaca Bhagavad Gita. Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Dhamma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Suksema Bapak Ibu Sami, kita bahas pada sloka yang ke-26. Memang kalau Bapak-Bapak nanti melihat Bhagavad Gita, ada beberapa sloka yang memang kelihatannya bergabung. Itu semata-mata adalah untuk dapat mengartikan sloka itu secara kompre, biar enggak nanti pemahaman kita parsial terhadap sloka ini. Itu maksudnya. Baik, sloka yang ke-26. Tatra pasyat stitan parata. Tatra pasyat stitan parta. Pitra nata pitamaha. Pitra nata pitamahan. Acarian matulan bratran. Acarian matulan bratan. Putran pautran sakim stata. Putran pautran sakim stata. Kita ulang bersama-sama. Tatra pasyat stitan parta. Tatra pasyat stitan parta. Pitran ada pitamahan. Pitran ada pitamahan. Acarian matulan bratran.
Acaryan Matulan Baratam Putran Pautran Sakim Stata Putra Pautra Sakim Sakim Stata Tatra Pasyat Stitan Parta Tatra Pasyat Stitan Parta Pitranata Pitamahan Citran Atamahan Acaryan Matulan Beretran Acaryan Matulan Bratran Putran Pautran Sakim Stata Putran Pautran Sakim Tata. Pada sloka yang ke-26 ini di sana di tengah-tengah pasukan kedua belah pihak Arjuna dapat melihat para ayah. Jadi ada para ayah itu Pitra. Jadi kata Pitra itu menjadi papa, menjadi father. Gitu. Jadi kalau matri itu ibu, menjadi mama, menjadi mother. Pita Maha itu artinya kakek. Acarya berarti para guru. Matulam itu paman dari keluarga ibu. Beretran itu saudara-saudara. Putran itu putra-putra. Pautran itu cucu. Kemudian Sakim Saka itu dari kata teman artinya. Makanya kalau Saka itu artinya teman. Itu sebabnya kalau bangunan di Bali Saka 4 berarti temannya 4 gitu. Jadi itu kata Saka. Yang artinya kokoh. Makanya keluarga Sakinah, keluarga yang kuat gitu artinya. Dari kata Sanskerta itu. Kalau kita dengar saudara kita Islam bilang Sakinah dari kata Saka yang artinya kuat atau kokoh. Ya, jadi pada sloka yang ke-26 ini setelah tadi 25, sloka 25 kemudian Sri Krishna mengantarkan keretanya Arjuna ke tengah pasukan, akhirnya dari tengah pasukan itulah kemudian dari tengah-tengah itulah kemudian Arjuna dapat kembali melihat, menyaksikan dengan seksama siapa-siapa saja yang ada pada formasi peperangan persiapan Mahabharata itu. Mungkin penjelasan Tiang bisa Tiang selanjutnya. Jadi di medan perang ini Arjuna dapat melihat semua sanak keluarganya. Arjuna dapat melihat rekan ayahnya seperti Buri Suara Serawa gitu. Jadi ada pada saat itu. Kemudian kakeknya tentu adalah Bhisma dan Somadatta, ini kakek dari Pandawa dan Kaurawa. Kemudian guru-guru seperti Drona dan Kripa tentunya yang disebut dengan guru di sana. Pamannya seperti Salya, Sakuni ada di sana. Kemudian saudaranya seperti Duryodhana dan Dursasana dan pasukan Kaurawa yang lain termasuk Karna di sana. Putra-putra seperti Laksmana, kemudian Abhimanyu dan sebagainya, cucu-cucunya juga ada di sana. Kawan seperti Aswatthama, putra dari Drona juga ada di sana. Ini yang disebutkan oleh Arjuna, dia mampu melihat semua saudara-saudara yang ada di sana. Ini kita yang ada penjelasan situasi awal bagaimana kemudian nanti Arjuna mengalami keraguan yang membuncah. Ini sloka yang berikutnya Pak Dewa. Yang ke-27, ini sloka yang ke-27. Surana suhrdas caiwa. Bersama-sama. Suran suhrdas caiwa. Sena yoru bayorapi. Senayoru bayorapi. Dan sami kesya saukaun teya. Dan kami kiasya kaun teya.
Sarwan Bandun Awastita. Sarwan Bandun Awastitan. Suasuran Suhradas Jaiwa. Swasuran Suhredas Caiwa. Tenayor Ubayorapi. Senayor Ubayor Api. Tan Samiksya Sakonteya. Tan Samiksya Sakonteya. Sarwan Bandun Awastitan. Sarwan Bandun Awastitan. Oke, di sana juga Arjuna melihat Swasuran, mertua para mertuanya. Kemudian Suhradah, jadi orang yang mengharapkan kesejahteraan. Jadi banyak juga pada peperangan itu orang-orang yang mencari untung. Kemudian ada sanak saudara dan orang-orang yang mengharapkan kesejahteraan. Semuanya hadir di sana. Dan Samiksya Sau Kaunteya, jadi Kaunteya itu putra Kunti. Sarwa Bandu, jadi Sarwa Bandu itu semuanya, ya, sanak keluarga. Ini makanya di Bali namanya Sarwu Bandu, Bandusca. Jadi Bandu itu keluarga besar lah istilahnya gitu. Sawadul kalau di Bali. Awas Titan, jadi terletak. Mungkin penjelasan tiang sedikit tentang 27 niki karena masih hampir sama dengan sloka 26. 27 yang kira hampir sama tadi dengan penjelasan yang ke-26 Pak Dew, mungkin kita lanjut ke sloka yang ke-28. Nanti yang jelaskan 27 28 yang jelaskan sekaligus. Ini yang dia bilang, jadi dalam beberapa teks sloka untuk memahami keutuhan makna sloka itu memang ada beberapa sloka yang agak bergabung. Kripaya paraya wistu. Kripaya paraya wistu. Wisi dan iadam abrawit. Wisi dan idam abrawit. Arjuna waca. Restu emam swajanam Krishna. Restu emam swajanam Krishna. Yut sum samu pastita. Yut sum samu pastita. Kripaya paraya wistu. Kripaya paraya wistu. Wisi dan idam abrawit. Wisi dan idam abrawit. Arjuna waca. Arjuna wace. Restu emam swajanam Krishna. Restu emam swajanam Krishna. Yuyut sum samupastitam. Yuyut samupastitam. Jadi ketika saat itu Arjuna melihat mereka semua yang adalah sanak keluarganya. Di Arjuna tergugah rasa kasih sayang dan dia berkata sebagai berikut. Wahai Arjuna, wahai Krishna, ya, setelah melihat semua sanak keluarga hadir di sini dengan niat untuk bertempur. Jadi kemudian ketika sudah selesai melihat seperti itu, akhirnya Arjuna berkata kepada
Krishna. Ini penjelasan dia dengan sloka 27-28 ini kita yang jadikan satu mantan kita punya untuk pemahaman. Ini slide berikutnya Pak Dewa. Jadi ada beberapa catatan penting yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Sarang Sami. Jadi siapapun yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti memiliki segala sifat yang baik yang pada umumnya terdapat dalam hati. Ya, yang pada umumnya tentunya sifat-sifat seperti itu ada pada sifat-sifat hati orang suci atau kalangan para dewa. Nah, sementara orang yang tanpa bakti, nah ini meskipun ia sangat berdedikasi dan maju dalam bidang pengetahuan material melalui pendidikan dan budayanya, namun sebenarnya masih memiliki kekurangan sifat-sifat suci. Nah, artinya Arjuna pada saat ini juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi fluktuatif, ya di satu sisi Arjuna menjadi sangat cemerlang, brilian pemikirannya, namun di satu sisi juga dia mengalami kehampaan, keraguan. Nah, artinya ini juga diterkaitkan dengan kondisi Galungan kemarin, ya ini bahwa kita ke dalam, ya apakah kemarin kita pada saat Galungan hadir dengan penuh bakti kepada Tuhan Desa Sang Dewasa, Sesunan Sarang Sami, atau setengah-setengah, atau bahkan mungkin hanya sekedar melakukannya la'atine dan sebagainya. Ini renungannya dibawa ke dalam. Nah, karena itu sesudah Arjuna melihat sanak saudara, kawan-kawan dan anggota keluarganya di medan perang, dia segera tergugah rasa kasih sayang terhadap mereka yang telah mengambil keputusan untuk bertempur satu sama lain. Nah, rasa kasih sayangnya Arjuna ini yang kemudian kita perlu pertanyakan, apakah rasa kasih sayang karena ketulusan, egoisme, atau ketakutan. Jadi ini yang perlu nanti kita renungkan bersama-sama. Jadi ini sering mendera kita. Sering sekali kita punya rasa empati, apakah karena memang kita empati kita karena memang karena asih, atau justru karena ketakutan, atau toleransi yang kita hadirkan di tengah masyarakat, apakah toleransi karena kita memang penuh welas asih, atau toleransi karena kita ketakutan, dan lain sebagainya. Ini sering mendera kita. Nah, mengenai tentaranya sendiri, Arjuna menyayangi mereka sejak awal. Tetapi dia merasakan perasaan hubungan kasih sayang bahkan terhadap tentara musuh sekalipun. Sebab dia dapat melihat maut yang menantikan mereka dalam waktu dekat. Jadi ini gambaran awal. Jadi Arjuna sudah pasti bisa melihat kematian itu tidak akan bisa dihindarkan dari peperangan itu, entah di pihak Pandawa atau di pihak Korawa. Nah, pada waktu Arjuna sedang berpikir seperti itu, anggota-anggota tubuhnya mulai bergetar dan mulutnya mulai kering. Ini psikologis yang dihadapi oleh Arjuna pada saat itu. Arjuna agak heran melihat mereka begitu semangat untuk bertempur, namun di satu sisi dia juga heran kenapa orang kok begitu semangatnya mau berperang gitu kan. Ya, keadaan ini menyebabkan Arjuna merasa terharu. Nah, artinya situasi ini bisa saja terjadi pada diri kita. Saat ini misalnya dengan kondisi pandemi COVID-19 itu, kita masih bisa heran juga melihat orang bersemangat untuk berkerumun, bersemangat untuk pergi keluar rumah beramai-ramai, bahkan tidak pakai masker dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengelus dada juga, terharu juga melihat fenomena seperti itu. Ya, padahal saat ini pertempurannya tidak lagi kelihatan. Jadi virus yang kita lawan, yang kita nggak pernah ketemu, seperti apa kondisi, seperti ada di mana dan siapa yang membawa dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita jadikan sebagai bahan untuk bermenung kita ke dalam. Ini selanjutnya Pak, di penjelasan yang 28 masih ada. Nah, meskipun tidak disebutkan di sini, dengan mudah kita bayangkan bahwa bukan hanya anggota-anggota tubuh Arjuna saja yang bergetar dengan mulutnya terasa kering, namun Arjuna juga menangis karena rasa kasih sayang. Nah, ini yang dia katakan, apakah kasih sayangnya Arjuna karena memang kesadaran atau ketakutan atau egoisme. Nah, gejala-gejala seperti itu yang terjadi pada Arjuna bukan disebabkan oleh kelemahan, melainkan karena hatinya lembut. Nah, ini juga banyak kasus. Di satu sisi memang Arjuna lembut, yaitu salah satu ciri orang yang memiliki rasa bakti yang murni kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan teks. Nah, ini ada teks dalam Bhagavata Purana dikatakan, ya yasti baktir bhagavati akincana. Jadi orang-orang yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak pernah menyimpang,
memiliki sifat yang baik yang dimiliki oleh para dewa. Nah tentunya sering sekali kita memang menghadapi nelongso menjadi sedemikian melankolis, bahkan ketika kita melaksanakan persembahyangan pada satu momen-momen tertentu, sering sekali kita tanpa sadar air mata kita meleleh dan lain sebagainya sebagai tanda bersyukur, tanda penyesalan, tanda angayu bahagia, tanda haru, bahkan juga tanda ketakutan. Nah ini perlu kita kenali, rasa apa yang kemudian memunculkan rasa-rasa yang seperti itu yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya yang dialami oleh Arjuna. Bapak, Ibu, sareng sami, itu kondisi yang dihadapi oleh Arjuna. Nah di sloka yang ke-29 ini lebih lagi, ini sudah mulai masuk ke situasi yang dimana Arjuna itu desperado gitu ya dalam bahasa yang sekarang. Sidanti mamagatrani. Sidanti mamagatrani. Mukam capari suasyati. Mukam capari susyati. Wipatusca saririme. Wipatusca saririme. Wipatusca saririme. Wipatusca saririme. Roma harsca cajayati. Roma harca cajayati. Sidanti mamagatrani. Sidanti mamagatrani. Mukam capari susyati. Mukam capari susyati. Wipatusca sarireme. Wipatusca sarireme. Roma harsas cajayati. Roma harsas cajayati. Hamba merasa seluruh badan hamba gemetar, mulut terasa kering, seluruh tubuh menjadi gemetar dan bulu roma pada merinding. Jadi kata Roma itu bahasa Sanskerta. Kalau orang bilang bulu Roma itu bahasa Sanskertanya bulu kuduk. Kemudian mukam capari susyati. Mukam itu mulut. Jadi beda antara muka kita bukan wajah ya. Mukam itu mulut artinya. Jadi makanya muka itu bukan artinya wajah. Jadi muka itu artinya di depan. Yang paling depan itu adalah mulut kita. Mengapa mulut kita paling di depan, dikatakan paling depan? Karena dia yang bisa menyapa seseorang pertama. Jadi mukam. Kemudian pari susyati. Jadi sangat kering. Jadi pada saat itu tubuh Arjuna itu bergejolak. Jadi orang itu tubuhnya gemetar itu bisa karena beberapa faktor secara psikologi. Dan Arjuna mengalaminya. Jadi sebenarnya yang dialami oleh Arjuna adalah ketidaksiapan dia menerima kehancuran daripada keluarga besarnya, baik di pihak Pandawa maupun di pihak Kaurawa. Bahwa akhirnya kemudian Arjuna menyadari bahwa peperangan itu hanya akan mendatangkan penderitaan, walaupun sebagian orang akan bersukacita. Jadi secara skala dalam dunia kompetisi, yang menang bergembira, yang kalah itu menderita atau mungkin mengalami kekecewaan.
Namun sesungguhnya di dalam setiap kompetisi, gitu, apalagi dalam pertempuran, walaupun nampaknya orang itu bersukacita, tapi dia juga mengalami gejolak yang sangat berfluktuatif gitu. Apalagi kemudian yang diajak ke berkompetisi itulah teman, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan Tiang tentang sloka yang ke-29 niki, Bapak Ibu sareng sami, seperti niki bahwa ada dua jenis keadaan badan itu bergemetar. Ya, ini mungkin nanti bisa kita sharing. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lain. Dan dua jenis bulu roma itu berdiri. Yang pertama adalah karena hal-hal bila berada dalam keadaan kebahagiaan rohani. Sering sekali kalau Bapak Ibu sembahyang ke pura, ya sendirian, tiba-tiba seriang, itu bulu kuduk di belakang itu berdiri. Pas cecak memunyi, kita berpikir, wah Ratu Betara, Suice, Tedun, dan lain sebagainya, kan begitu. Itu penanda bahwa kita punya gelombang elektromagnetik atau frekuensi yang terhubung dengan frekuensi alam semesta. Jadi ketika matching, maka bulu roma kita, bulu kuduk kita bisa berdiri karena kita mengalami kebahagiaan yang sifatnya rohani. Atau dalam keadaan yang sangat ketakutan di bawah ketakutan ya. Jadi orang itu jejak itu bulu kuduknya juga merinding, badannya juga gemetar. Kenapa orang itu ketika dia di pura badannya gemetar atau trans atau kesurup atau orang bilang sering kerauhan? Karena dia mengalami kondisi kebahagiaan rohani. Orang itu bisa trans. Saking kusuknya mereka melakukan pendekatan kepada Tuhan, dia masuk ke dalam frekuensi-frekuensi entah itu gamma, apalagi sampai masuk ke gelombang theta, dia akan bisa mengalami trans. Ya. Trans itu ya gemetaran badannya, bisa gemetaran di dalam rohani, bahkan sampai badannya yang bergemetar, sehingga sulit mengendalikan badannya. Itu yang kita bilang sebagai kerauhan atau mungkin kesurupan dan lain sebagainya. Namun ada juga orang itu bisa histeris, badannya gemetar karena dia ketakutan. Saking takutnya orang itu bisa histeris. Ya. Kita bisa lihat penjahat-penjahat kambuhan gitu setelah ditangkap menjadi histeris, badannya gemetar dan sebagainya. Ini kondisi yang bisa kita alami di mana saja. Nah, sedangkan rasa takut tidak ada jika seseorang memiliki kesadaran rohani. Nah, ini jadi rasa takut itu identik dengan awidya. Jadi mereka yang sudah memiliki kesadaran rohani yang bagus, spiritualnya maju, sangat jarang dia mengalami ketakutan. Jadi ketakutan itu hanya karena ada rasa khawatir, karena ada rasa bersalah, merasa ketidakmampuan. Biasanya ketakutan akan menyerang orang seperti itu. Nah, gejala-gejala yang dialami oleh Arjuna seperti itu disebabkan oleh rasa takut yang bersifat material, yang takut pada kematian. Ini sebenarnya yang terjadi secara psikologis pada Arjuna. Jadi kalau dia merasakan iba dan lain sebagainya, sesungguhnya Arjuna juga mengalami delusi, mengalami bahwa jangan-jangan aku yang terbunuh dalam peperangan ini. Jadi mengalami takut terhadap kematian, dan semua orang akan pasti merasakan itu. Jadi ketakutan yang paling tinggi, yang paling besar, yang dialami setiap manusia adalah ketakutan terhadap kematian. Itu sebabnya Betara kematian, Betari Durga, digambarkan dengan wajah yang sangat menakutkan. Mata melotot, lidah menjulur, gigi bertaring. Karena kematian itu sangat menakutkan. Dan kita semuanya takut dengan kematian. Hanya orang-orang yang sudah benar-benar siap akan mengatakan welcome kematian gitu. Nah, kita saat ini Tiang pribadi, masih jajah bahkan dengan ketakutan walaupun memiliki kesiapan. Masih jejahnya kenapa? Merasa diri belum sempurna melakukan kewajiban sebagai seorang ayah, anak-anak masih kecil dan sebagainya. Ada ketakutan-ketakutan luar biasa yang masih kita alami. Nih, sloka penutup yang ke-30, Bapak-bapak, Ibu-ibu sami-sami. Gandiwam sram sate hastat. Gandiwam sram sate hastat. Wakjai wapar
paridayate. Wacaiwa paridayate. Naja sapnomi awastatum. Naja sapnomi awastatum. Beramati wacame manah. Beramati wacame manah. Gandiwam sram sate hastat. Gandiwam sram sate hastat. Wakcaiwa paridayate. Wakcaiwa paridayate. Naca sapnomi awastatum. Naca sapnomi awastatum. Remati wacame Nomi awas. Ramati wacame manah. Ada kata gandiwa artinya busur, panah. Sram sate lepas. Hasta itu tangan, hastat, hasta itu tangan, hastat berarti dari tangannya. Ya. Kata tuak itu artinya kulitnya, tuak kindria itu kulit. Nah, kemudian kulitnya terasa terbakar. Saya jadi lupa dengan pikirannya yang sehat. Ya, brahmati manah. Jadi kulit hamba terasa terbakar dan gandiwa terjatuh dari tangan hamba. Wahai Kesawa, hamba juga tidak mampu lagi berdiri. Pikiran hamba menjadi kacau. Nah ini kondisi real yang kemudian dihadapi oleh Arjuna. Dan sloka 30 niki menegaskan kembali Arjuna mengalami fase yang disebut dengan wisada. Jadi kata wisada artinya gundah gulana atau ragu-ragu. Jadi ketika itu akhirnya Arjuna tidak mampu lagi mempertahankan dirinya. Yang juga dibuktikan oleh gejala-gejala psikomatis, psikologis lain dari Arjuna. Merasa kurang sabar, jadi beliaunya tuh akhirnya nggak sabar. Sehingga busur panahnya itu yang sangat terkenal itu terlepas dari tangannya. Karena hati Arjuna merasa seolah-olah terbakar, timbul rasa seakan-akan kulitnya terbakar, segala disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Arjuna akan putaran roda karma. Jadi ini sesungguhnya yang terjadi. Jadi ada keterbatasan pemahaman pengetahuan Arjuna terhadap putaran roda karma itu. Jadi dia tidak menyadari bahwa Duryodhana itu harus mati karena sumpah dari Bima. Kemudian Drona juga akan mati karena sumpah. Bhisma juga akan mati karena karma dan lain sebagainya. Ini yang kemudian secara kompre tidak dipahami oleh Arjuna. Dia hanya melihat bahwa yang dia hadapi sekarang adalah sanak saudaranya sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian akhirnya Arjuna karena kurang sabar akhirnya menjadi kurang sadar dan dia tidak tahan berdiri di medan perang dan dia lupa diri karena kelemahan pikirannya. Bapak Ibu sareng sami, di awal dulu kita pertama kali membahas Bhagavad Gita ini yang katakan bahwa godaan terbesar setiap manusia atau penghalang pertama setiap manusia adalah keraguan-raguan. Dan ini bisa mendera siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Di dalam Bhagavata Purana ada disebutkan bahwa bayam duitya binives satah. Jadi rasa takut itu atau rasa kehilangan itu, jadi rasa takut, rasa kehilangan keseimbangan itu, pikiran seperti itu terjadi pada hati orang yang terlalu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan material.
Jadi sering sekali hitung-hitungan untung rugi itu menimbulkan pikiran keraguan-keraguan. Saya jadi teringat dengan kisahnya Bob Sadino, sukses. Beliau selalu mengatakan, jadilah orang bodoh. Karena sering sekali orang pintar itu terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu, tapi orang bodoh itu biasanya lebih lagas untuk melakukan sesuatu. Itu yang terinspirasi juga dengan kisah hidupnya Bob Sadino yang memposisikan diri lebih baik jadi orang bodoh daripada orang pintar. Nah, tentunya bodoh dimasukkanlah kepolosan, bukan kebodohan tanpa pengetahuan. Nah, ikatan yang berlebihan terhadap hal-hal yang material sering sekali menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hidup yang serba bingung. Nah, ini tentu pernah kita alami, tak terkecuali diri Tiang pernah mengalami bahwa kita sering sekali terikat pada hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya menjadi bingung. Ya, tukang Banten itu karena terikat pada pisaunya sering sekali dibingungkan oleh Maru sing ngenah pisaunya aja bos kan belangsakan dari pisaunya hijau kada nulung itu padahal mungkin nyelip di antara busungnya gitu misalnya. Karena keterikatan terhadap pisau yang dia miliki dan sebagainya. Arjuna hanya membayangkan hal-hal yang malang dan mengerikan di medan perang dan dia tidak merasa bahagia walaupun dia menang sekalipun. Ini yang juga dialami oleh Arjuna, kebimbangan walaupun misalnya dia menang peperangan itu tapi sanak saudaranya habis dan lain sebagainya. Dan yang kira kondisi saat ini ya, jangan sampailah di belakangan ini banyak kasus kita di internal Hindu ya kasus HK dan lain sebagainya. Jangan sampai pemahaman parsial kita terhadap keberadaan agama kita menyebabkan kita justru berperang karena ya walaupun mungkin ada satu pihak yang merasa menang, tentunya kemenangan itu justru akan menghancurkan kita secara lebih masif di agama Hindu. Ini Bapak Ibu sareng sami di sloka 26 sampai 30 niki memang tidak banyak bahasan yang bisa sampaikan, semata-mata adalah karena detik-detik di mana Arjuna itu mengalami drop. Artinya secara imun beliau mengalami penurunan imun. Nah, ketika imun seseorang berkurang, nah di saat itulah yang kemudian berbagai macam penyakit itu akan bisa menyerang kita. Baik penyakit fisik, penyakit psikis, penyakit emosi, penyakit mental, dan tentunya penyakit spiritual. Nah, seperti hari ini, ya kita masih di tengah pandemi, ya kalau imun kita nggak bagus, bergenap bakat kenahang, gitu, dan lain sebagainya. Ini yang akan juga akan sangat banyak mempengaruhi kondisi kesehatan kita secara holistik. Mudah-mudahan kita saat ini ya diberikan kesehatan skala dan skala gitu. Jadi kemudian pikiran kita juga tetap harus kuat, imun kita harus kuat, tidak hanya imun fisik tapi juga imun mental, emosi, psikis kita juga harus kuat. Caranya gimana? Mudah-mudahan diskusi-diskusi kita seperti ini secara rutin mampu meningkatkan kadar imun kita. Kalau imun fisik sudah kita berikan asupan makan 3 kali sehari, tentunya imun pikiran, imun mental, imun emosi juga perlu kita berikan dengan cara-cara yang seperti ini. Berdiskusi, bergaul, terhubung dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif, dan imun spiritual tentu kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan pemujaan kita, melalui puja trisandi, menjapa, meditasi, dan sebagainya. Yang kira hal-hal positif itu terus harus kita kembangkan, sehingga kita bisa mengatasi bio paraning hidup, itu orang tertua kita bilang, mengatasi delusi-delusi pikiran kita yang akan menyebabkan pikiran kita tergerus imunnya. Ini Bapak Ibu serang sami, mungkin diskusi tiang nike pendek sekali terkait dengan kegundahan, membuncahnya kegundahan Arjuna di medan perang, sloka 26 sampai 30. Nih, selanjutnya tiang serahkan kepada semeton sareng sami untuk kita diskusikan. Nih, matur suksema Pak Dewa dan semeton sami. Nih, Om Santi. Raris Pak Dewa. Nih, susmo Pak Mangku. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Om Swastiastu, Jero Mangku. Swastiastu Bu, nyaman. Ini bagus sekali kaitannya dengan keterikatan material ya. Dan salah satunya tentunya keterikatan dengan keluarga yang tangkap nih. Apakah orang tuanya, mertua, saudara, kemudian tentunya juga dengan anak-anak. Nah, secara teori
pikiran itu kan kita memahami, tapi pikiran dengan perasaan itu sering nggak sejalan kalau kaitannya dengan keterikatan kasih sayang dengan keluarga, apalagi dengan anak nih di rumahku. Apakah salah? Pertanyaan tiangnya adalah kalau kita kan sayang banget dengan anak, kemudian sebagai orang tua tentu ingin menyelesaikanlah tugas orang tua paling tidak untuk pendidikannya. Kemudian secara teori kita paham bahwa kontrak hidup tiap orang itu kan pasti sudah ada, itu lahir, hidup, mati itu sudah pasti katanya. Namun kita tidak tahu, dia nggak tahu kapan akan ini. Nah, kemudian kembali pada saat ketika katakanlah sakit gitu, ada juga perasaan perasaan takut. Jangan-jangan sudah saatnya, tapi saya belum tuntas untuk anak-anak masih kecil ya. Napi niki di rumahku dengan perasaan seperti itu. Ini pengalaman pribadi, mohon maaf. Sebelum tiang cawis, minap semeton yang lain ada yang mau sharing dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nyoman tadi. Tiang kira ini menjadi bahasan menarik. Tadi karena di dalam Bhagavad Gita nanti ada memang sloka-sloka yang kelihatannya kontradiktif. Jadi kita tidak perlu memikirkan keluarga, anak, karena semuanya sudah membawa karmanya masing-masing. Kan gitu. Yeah. Di satu sisi, kita sebagai orang yang kemudian memerankan diri harus bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka, karena ada sloka juga yang mendukungnya. Jadi bagi mereka yang grehaste, maka yadnya yang utamanya adalah merawat anak-anak dan lain sebagainya, dan keluarganya itu menjadi utuh. Nah ini kan seolah-olah bahwa sloka ini kontradiktif. Mana yang harus kita perankan? Apakah memberikan istilahnya cara panak siap gitu, marah kepit bu langsung mandiri sendirian dengan dirinya sendiri, atau kita mengambil jalan yang lain? Atau mungkin ada teman-teman punya pengalaman ada jalan tengah mungkin yang ditawarkan dari beberapa sloka yang kontradiktif. Ya sebelum tiang cawis, ini tiang persilakan rekan-rekan biar diskusi kita di manis galungan niki berbagi keceriaan biar nyambung gitu. Raris sementan sarang sami. Swastiastu. Swastiastu Pak Komang, Raris Pak Komang. Ini tiang bukan menanggapi pertanyaannya Bu Giri ya, justru tiang ingin menambah ini pertanyaannya karena sama yang kita rasakan ternyata cuman belum terungkap. Jadi yang tiang ini di rumahku, kalau dulu waktu sebelum berperang Arjuna itu dia merasakan seperti itu, tapi kan ada Krishna yang menyadarkan. Nah sekarang kalau kita yang merasakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa menyadarkan kita atau bagaimana harusnya kita bertindak? Salah satu contoh seperti tadi yang Ibu Giri rasakan itu. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Karena sudah tidak ada Krishna yang menyadarkan kita. Ajarannya sih masih ada, tapi yang mana gitu yang bisa menyadarkan kita bahwa wah inilah yang harus kamu lakukan, yang gini harus kamu lakukan gitu kan. Kalau Arjuna dulu kan dengan tegas, Krishna sudah ini yang kamu harus lakukan gitu. Nah sekarang karena Krishna nggak ada, siapa yang bisa, apa yang bisa menyadarkan kita menuju ke jalan yang benar gitu lah. Terima kasih. Sukses Pak Komang. Niki tambah panjang berarti. Terus sebentar yang lainnya yang persilakan. Karena manis galungan kayaknya kita perlu sharing juga. Jadi ini hal-hal yang sangat-sangat menarik buat kita. Jadi satu sisi teoritisnya seperti itu, satu sisi faktual yang harus kita hadapi. Sira silang niki wenten panglingsir sareng sami. Dari Pak Dewa. Sik semua niki. Sama yang juga mau nambahkan biar lebih seru lagi. Kalau dilihat di Bhagavad Gita bab 1 niki, dari interpretasi tiang ada sloka 1 dan sloka 10 itu juga menjadi suatu tanda untuk zaman kekinian. Kalau dulu Arjuna sebagai contoh ketika di zaman Dwapara, tapi menjadi contoh di zaman kali untuk orang-orang pribadi. Seperti di sloka 1 itu tentang Dharma Kshetra yang ada di suatu negara.
tempat berperangnya di suatu negara. Nah, sekarang Dharma Kshetra itu pindah ke dalam diri kita di zaman kali ini. Itu satu poin untuk di bab 1. Kemudian di bab 10, kalau kita melihat diri kita, juga kita bisa mengandaikan atau mengartikan bahwa musuh kita, seperti yang dikatakan oleh Duryodhana, pasukannya Duryodhana itu sangat hebat. Jumlahnya tidak terbatas, orang-orang yang memimpinnya sangat sakti-sakti tanpa tanding. Gitu. Di atas kertas, Pandawa sudah nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Gitu. Nah, sama dengan sekarang kita juga. Kalau secara pribadi, kalau kita artikan musuh kita itu adalah Satripu. Itu dari kapan kita sudah ngelawan Satripu sampai sekarang belum menang-menang juga kan gitu. Masih juga lahir. Tapi di sana ada tanda. Walaupun Bhisma yang begitu hebat, ada tanda bahwa kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, Pandawa kalau dia hanya mengandalkan Arjuna, itu sudah nggak mungkin bisa menang hanya melawan karena satu orang, kan begitu. Sama dengan kita, kalau kita hanya mengandalkan diri kita, mengalahkan rasa marah satu aja kita nggak bisa menang. Gitu. Apalagi mengalahkan yang lainnya. Gitu. Nah, kondisi inilah yang membuat kenapa Arjuna di sloka-sloka berikutnya itu sangat gundah sekali. Kemudian pikiran-pikirannya yang dihantui dengan rasa bersalah itu semakin kentara gitu. Kalau di zaman sekarang kita lihat perang dalam diri, kita melawan bagian-bagian dari diri kita sendiri. Itu pasti lebih berat lagi. Nah, mungkin ini yang juga perlu lebih ditonjolkan gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kondisi yang sangat dilematis? Karena tidak ada siapapun yang bisa membantu kita. Gitu. Kalau dulu kita, Arjuna punya Krishna, seperti dikatakan Pak Komang barusan itu, punya Krishna. Tapi zaman kali ini, di zaman kali, walaupun kondisi manusia itu sangat timpang, tetapi sangat mudah untuk dekat kepada Tuhan. Nah, ini yang kurang sering kita coba bahas. Mungkin Niko, Pak Wayan Suksemo. Suksemo Pak Dewa. Nambah seru aja. Nambah seru juga nih kiainya. Dia hanya mencoba mencari benang merahnya saja dari diskusi kita. Memang beberapa teks loka memang akan kelihatannya kontradiktif, bahwa memang harus diyakini, apalagi sering sekali kita mendengar bahwa keberadaan kita di dunia ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Melalui karma, kebaikan, dan keburukan yang kita lakukan. Itu akhirnya memberikan penegasan bahwa sesungguhnya kita nggak punya tanggung jawab apa-apa kepada orang lain, mungkin bahkan kepada anak-anak dan kepada suami, kepada istri. Jadi pemikiran pendeknya akan menjadi seperti itu. Karena semuanya orang akan berkembang, lahir, hidup, suka, duka, usia tua, penyakit, dan mati itu karena dirinya sendiri. Namun di satu sisi, ada juga sloka yang memberikan kita penguatan bahwa sebelumnya hal-hal itu tidak ada pada diri kita. Jadi hidup kita itu kan dari tidak ada, kemudian menjadi tidak ada. Ini dunia material seperti itu. Dunia material. Jadi awalnya tidak ada, awalnya kita nggak punya anak. Kemudian kita menikah, kita punya anak. Kemudian disadari, tidak disadari, suatu saat anak itu tidak akan lagi bersama kita. Entah karena dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Tetapi di tengah-tengah itu yang perlu disadari adalah bahwa tatkala sesuatu itu ada bersama kita, maka adalah merupakan tugas dan kewajiban kita untuk merawat dan kemudian
memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana para dewa memelihara alam semesta ini dengan penuh kasih sayang. Nah, seperti itu. Jadi, konsepnya harus kita bawa ke sana. Jadi, ketika saat ini, memang kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup seseorang itu ditentukan oleh apa yang dilakukan seorang diri. Tetapi, ketika kita saat ini berada sebagai Grihastha Asrama, dan saat ini karena dia berada di Grihastha Asrama, dan Grihastha Asrama juga memberikan kita bentuk bertanggung jawab. Jadi makanya itu sebabnya, ini juga menjadi salah satu penyebab. Ya, ada beberapa orang yang berpikiran, kalau begitu saya nggak usah berkeluarga saja, saya menyuklu Brahmacari, sehingga dia bisa mampu melompati satu lompatan, yaitu dari Brahmacari langsung ke Sannyasin. Namun jangan salah bahwa ketika kita mengambil posisi sebagai seorang Grihastha, kalau kita menyadari bahwa keluarga itu adalah medan, tempat di mana kita bisa bertumbuh dan kita bisa melaksanakan yadnya, maka merawat, memelihara, menjaga keluarga itu biar tetap sehat, survive, kemudian berhasil, tentu itu adalah merupakan yadnya. Dan mampu merawat, memelihara, membahagiakan keluarga sesungguhnya itu adalah karunia tersendiri. Jadi bukan beban. Jadi bisa melayani orang lain, bisa mengasihi orang lain, tidak semata-mata merupakan yadnya, tetapi juga adalah merupakan karunia atau anugerah itu sendiri. Karena tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengasihi orang lain, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, melayani suami, melayani anak-anak sampai dia sukses, tentu itu bukan hanya yadnya atau tugas, tapi itulah karunia. Itulah anugerah yang sesungguhnya, yang sulit kita dapatkan, yang mungkin sulit didapatkan oleh orang lain, yang tidak mampu melakukan hal itu. Ini harus kita rubah paradigmanya. Jadi jangan menganggap membesarkan anak, merawat anak itu sebagai sebuah beban, tapi adalah sebagai sebuah yadnya, sekaligus adalah merupakan sebuah anugerah dari hidup sang dewasa kepada kita. Dengan demikian, kita akan melakukannya dengan penuh easy going. Gitu. Nah, di satu sisi, tentunya anak itu juga, atau suami itu, atau cucu itu juga akan berkembang sesuai dengan guna dan dharmanya, sesuai dengan bakat kualifikasi hidupnya. Yang kira niki yang harus kita pedomani bersama, kita harus ambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah ketika sesuatu itu bersama kita, maka kita memiliki kewajiban untuk merawat, menjaga, dan menggunakannya sebaik mungkin agar dia mampu berdaya guna dan mendatangkan kebahagiaan sukacita baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Ya, ketika dia belum ada, ya kita nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkannya ada. Ketika dia sudah tidak ada, maka di sana kita harus belajar untuk melepaskan bahwa segala sesuatu yang berkondisi di dunia ini adalah mengalami siklus trikona, utpati, stiti, dan pralina. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Komang tadi, ya memang Arjuna ada Krishna. Tapi Pak Komang pasti masih ingat mantram yang sering Pak Komang ucapkan di NTB. Ketika berdoa, ketika ngasih sambutan, atau ketika menjadi menjadi pemimpin upacara, selalu bilang Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga kebenaran datang dari segala penjuru. Nah, berarti kalau Arjuna menganggap Krishna itu sebagai sumber kebenaran, maka di zaman Kali Yuga ini mantram itu sudah memberikan kita garansi bahwa kebenaran itu bisa datang dari segala penjuru, seperti halnya tiupan angin yang bisa datang dari segala arah. Persoalannya adalah kemudian apakah Pak Komang dan kita semuanya siap menerima kebenaran itu bisa datang dari segala penjuru, itu persoalan lain. Bisa jadi kebenaran itu datang dari cucu kita yang masih berusia 2 tahun nyeletuk ngomong kepada kita, atau dari anak kita, atau mungkin dari orang-orang yang tidak pernah kita sangka. Ya. Ini yang harus di mantram itu harus kita renungkan. Sangat dalam dan sangat murni sekali. Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Ya, itu pertama. Dan yang kedua, ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa, ada di mana-mana katanya. Kan gitu Pak Komang? Wiyapi wiyupake. Tuhan ada di mana-mana.
bahkan dewa di deweke, ada Tuhan dalam diri kita, ada Sang Yang Atma di dalam diri kita. Nah, tentunya secara pribadi kita perlu bertanya ke dalam melalui permenungan-permenungan kita. Maka di sanalah tatkala manusia itu mampu merenung ke dalam, bertanya ke dalam dirinya, maka di saat yang sama Tuhan hadir dalam bentuk intuisi-intuisi. Coba tanya Pak Komang, pasti sering mendapatkan intuisi ketika merenung, bukan pada saat melamun Pak Komang, pada saat merenung. Kita bertanya ke dalam, Ratu Betara, berdoa sangat kusuk, Ratu Betara, berikan hamba petunjuk bagaimana caranya saya mengajar di tengah pandemi ini. Wah, gitu. Tiba-tiba dapat klik, dapat intuisi untuk kita bisa melakukan tugas itu. Nah, intuisi itulah, kalau kita mau jabarkan, itulah kebenaran, itulah Tuhan, itulah Krishna, itulah Awatara, itulah Rama. Itulah Sang Yang Widi. Nah, ini yang harus kita ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa secara fisikal mungkin para dewa tidak mampu kita bisa lihat, tetapi ketika kita mau meyakini itu dengan slok 2 tadi, alat bantu kita, Om Anu Badra Kartawayantu Wiswata, dan Wiyapi Wiyapake, kira-kira Tuhan itu ada di mana-mana, maka kita tidak perlu khawatir bahwa kebenaran itu bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan tak jarang orang sering mendapatkan intuitif kerohanian justru sambil BAB di kamar mandi gitu Pak Komang. Banyak sekali musisi mendapatkan inspirasi menciptakan lagu justru pada saat ya orang bilang nggak mungkin itu di kamar mandi dapat inspirasi begitu. Kenapa kok bisa? Karena pada saat di kamar mandi orang telanjang bulat memuja Tuhan itu. Bayangin nggak itu? Pak Komang mungkin nggak sadar kalau pada saat mandi di kamar mandi berdoa, Ratu Betara saya memandi dengan mengucapkan mantra, mandi berkeramas Om, ya, Ganggeca Yamuni Cewa Godawari Saraswati. Jadi berdoa memuja Tuhan pada saat telanjang bulat. Maka itu sebabnya tempat patirtan atau tempat mandi itu dianggap sebagai tempat yang suci. Karena di saat itu kita sedang telanjang bulat bisa memuja Tuhan. Sering sekali intuisi itu justru muncul di tempat-tempat seperti itu. Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Krishna bisa jadi ada di mana-mana dan mungkin dalam wujud yang tidak pernah kita sangka. Yang kira harus pikiran kita, pemahaman kita harus bawa ke sana. Ini ke Pak Komang. Yang ke berikutnya dengan Pak Dewut yang sangat setuju sekali bahwa medan pertempuran kita yang juga sudah sampaikan di awal pertemuan ini, bahwa medan pertempuran kita tidak lagi ada di India, tetapi Dharma Kshetra itu adalah diri kita. Di dalam tubuh kita ini ada perang yang terus-menerus terjadi antara Dewa dan Buddha. Apakah saat ini kita benar-benar menjadi Dewa atau menjadi Buddha? Dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bingung Pak Dewa karena beliau namanya Dewa, pasti Dewa setiap hari bersama beliau gitu. Jadi dan yang itu yang harus kita yakini bahwa saat ini pertempuran itu memang terjadi di dalam diri kita. Dharma Kshetra. Nah, Kuru Kshetra, keluarga Kuru itu, yaitu tadi, Rwobini itu tadi, baik dan buruk itulah keluarga kita. Itu yang terjadi itu yang ada pada diri kita seutuhnya. Jelek lawan melah itu ya ada dalam diri kita. Tergantung sekarang siapa yang pembisiknya, apakah Sang Yang Rawu atau Sang Yang Ketu. Kalau Sang Yang Rawu yang membisiki, tentu kita akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Tapi kalau Sang Yang Ketu yang membisiki, kita akan menjadi orang-orang yang biadab. Jadi bukan bermartabat, tapi menjadi orang-orang yang biadab. Kemudian terkait dengan memang sloka-sloka kegundahan daripada Arjuna, saya kira perlu juga seperti yang sampaikan tadi, bahwa harus menyadari bahwa setiap manusia itu sudah diberikan alat navigasi oleh Hidup Sang Dewasa. Ya, kita sudah diberikan wiweke, diberikan budi, ya, tidak hanya pikiran. Di dalam di dalam folder sistem kerja cita kita atau alam pikiran kita ada 3 subfolder. Yang pertama itu ada manah, ada pikiran itu sendiri yang menyimpan seluruh file-file kehidupan kita, jelek lawan melah kita. Kemudian dari file manah itu ada subfolder yang namanya wiweke atau budi, daya pemilah,
mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Dan kemudian ada subfolder yang namanya ahamkara atau egoisme. Itu kompetitor kita di dalam. Ya, seperti halnya software dan hardware komputer, walaupun di sana sudah ada softwarenya, ada hard drive-nya, di dalamnya juga ada antivirusnya. Bahkan di dalam antivirus itu sendiri sudah ada virus itu sendiri. Jadi kalau kita salah mengoperasikan komputer, hang lah komputer itu, berarti ada malfunction, maka error dia. Jadi itu diri kita juga seperti itu. Walaupun diri kita sudah ada wiweke dan tapi kalau dia salah kita gunakan, error hidup kita, berarti ahamkaranya yang ada subfolder ahamkara itu yang kemudian menyebabkannya. Nah, itu belum lagi yang lain yang pernah kita bahas juga, bahwa kita diberikan prana, energi vital oleh Tuhan yang harus kita gunakan. Kita diberikan waktu yang sedemikian luas, leluasa oleh Tuhan yang harus kita juga gunakan dengan baik. Yang kira dengan demikian kita, ya walaupun belum mampu mengalahkan musuh-musuh yang banyak dan berjenjang itu, Sadripu, Sadatatai, Trimale, dan lain sebagainya. Namun, paling tidak kita bisa meng-aware diri, mengenalinya satu persatu, ini maksud saya. Sehingga dengan demikian kita di kehidupan yang ya, semakin singkat ini kita akan bisa membenahinya dengan sebaik-baiknya. Tentunya banyak hal di zaman Kali Yuga ini yang bisa kita lakukan. Ya setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah melakoninya, ada namanya Nitya Karma Puja, melakukan kegiatan hal-hal yang positif setiap hari, melalui Trisandya, Keramaning Sembah, Mejapa, Nunasica, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Belum lagi Naimitika Karma Puja. Jadi hal-hal yang sifatnya insidensial yang kita bisa lakukan. Metirta Yatra, Medana Punya, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal positif, segala hal positif itu tentu akan menjadi pupuk bagi diri kita untuk mengatasi buta-buta yang ada dalam hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Belum lagi di dalam Bhagavata Purana di zaman Kali Yuga ini, yang paling mudah kita bisa lakukan adalah dengan cara mendengar. Nanti di ayat 18 dikatakan demikian. Mereka yang hanya mendengarkan separuh saja percakapan antara Arjuna dengan Krishna ini, dia sudah akan bisa diantarkan kepada dunia-dunia rohani yang lebih baik. Hanya mendengar. Itu sebabnya dalam beberapa tulisannya Pak Ketut Wiyana tentang cara bakti di zaman Kali Yuga, beliau menulis Nawawida Bhakti. Di sana dikatakan pertama srawana. Hanya dengan mendengarkan hal-hal kebijakan saja, kita sudah akan mampu menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Terlebih sekarang di dunia saat ini, hal-hal yang tidak baik banyak berseliweran. Jadi mari kita sering arahkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Dengan demikian kita sudah bisa menghindarkan diri kita dari pengaruh-pengaruh dari bebute yang ada dalam diri kita. Banyak yang lainnya seperti membaca ya wandana, membaca kitab suci, kemudian mengucapkan nama suci Tuhan, menjapa, melakukan lagu-lagu pujian melalui pesantian-pesantian. Tentu dengan cara-cara seperti itu kita akan bisa banyak menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Itu yang kira nih ke hal-hal poin, termasuk juga sakyanam. Sakyanam itu bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang baik. Itu akan menghindarkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Melayani dengan sepenuh hati, dasyam. Ya, Bapak Ibu di Kemenkrab tentu melakukan pelayanan tentu adalah merupakan menjadi budaya kerja yang harus kita terus-menerus dengungkan dan terus lakukan, karena itu akan mampu mengantarkan kita juga pada hal-hal yang baik. Yang kira nih ke Pak Komang, Pak Dewo, dan Bu Giri yang bisa sampaikan matur suksema pisan. Nggih. Laris Pak Dewo. Swastiastu Bu Komang, nggih, Laris Bu Made. Pura niki nanti sekedar sharing tapi berbagi pengalaman namanya nggih berhubungan dengan tadi pertanyaan dari Bu Giri masalah perasaan dan pikiran dan perasaan kadang-kadang tidak sejalan ke yang juga sering merasakan hal seperti itu. Jadi, kemudian berdasarkan pengalaman yang bercerita masalah pengaturan layak, mungkin sama dengan nyaman
sama anak. Apalagi kalau anak masih kecil, ada rasa bersalah kok tinggal gitu, kok ninggalin anak-anak. Dan kan ada rasa seperti itu. Kemudian sehingga memberikan apa saja ke anak itu sebagai tebusan rasa salah. Sehingga kita memberikan materi yang berlebih kepada anak karena kita nah, yang waktu awal-awal juga ngajuran ayah pas puja wali di Bekasi itu kan minggu kadang-kadang ke pura, terasa pekerjaan di rumah itu kita lepas. Padahal kita saudara kita kan sebagai ibu rumah tangga, yang ibu rumah tangga terkadang lepas. Karena yang tanyakan sama dia masalah itu bagaimana. Kemudian yang ingat waktu itu Jerumangku pernah menekankan bahwa semua itu sepasrahkan sama beliau. Kemudian Jerumangku juga menekankan ada sloka di Bhagavad Gita itu yang di bab 9 ayat 9 sloka 22 yang selalu memuja dengan penuh kasih, fokus pada Tuhan, maka akan dibawakan apa yang dia butuhkan dan akan dilindungi apa yang mereka miliki. Jadi dengan berpasrah kepada beliau sehingga kita walaupun melepas anak kita meyakinkan diri bahwa Tuhan melindungi dia, melindungi semua yang kita termasuk anak kita. Jadi arahan dari Jerumangku Dumun itu yang bisa memperingan, yang bisa ngayah ke pura juga dengan agak tenang tanpa merasa bersalah tidak melaksanakan swadharma merawat anak sepenuhnya 24 hari. Jadi kok hanya sharing, barangkali itu juga bisa dipakai, tapi pertimbangan bagaimana rasa bersalah kita meninggalkan anak itu bisa diperingan dengan membaca sloka seperti itu. Nggih, niko manten Jerumangku niko yang tiap ingat Jerumangku Dumun mengingatkan kepada. Nggih, Pater Suksma. Suksma Bu Made sudah mengingatkan dengan sloka 9 yang kedua-dua. Itu ada sloka yang sangat menarik sekali di sana kalau nggak salah ya. Mudah nanti kalau salah dikoreksi Bu Made. Karena nias cinta yomam ye jana paryupasate desam nitya biyuktanam yoga ksemam wahamiyaham. Jadi orang yang memujaku dan memusatkan pikirannya kepadaku, kesadarannya senantiasa lelap dalam cinta kasih Tuhan, kepada mereka bawakan segala yang dibutuhkan dan lindungi segala apa yang dimilikinya. Artinya, sloka ini menjadi tiang pendekkan, demikian Bu Made. Usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya semata-mata pasrah, ya menyerahkan diri kita demikian saja, tetapi kita juga harus ada usaha yang harus kita lakukan. Selebihnya kita nunas wecan ide sang yang diwasu. Jangan sampai nanti kita hanya tidak mau berusaha, hanya yakin saja, Sang Yang Widi akan menolong kita, tapi tanpa usaha real yang kita lakukan. Paling tidak ya seperti Ibu Made ya dan lain-lainnya kita semuanya sebelum kita ngayah, ya sebelum kita berangkat harus menjaminkan juga bahwa jangan sampai nanti ya sering saya katakan gitu, yang punya suami di rumah, gara-gara mau ngayah itu tiba-tiba ngisap ngenangkurunan kopi gitu. Misalnya ini kan saudarma kecil kan, gara-gara kita terlalu sibuk mau ngayah ke pura gitu. Tapi kurenane ngisap ngenang kopi di rumah dan sebagainya. Atau ya seperti itulah. Paling tidak hal-hal prinsip seperti ini tidak boleh kita hindarkan bahwa segala suatu kewajiban yang memang kita harus lakukan ya kita lakoni dan sebagainya. Karena ada sederhana, mustahil rasanya kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Ya tetap starting point-nya adalah dari lingkungan yang paling kecil. Karena banyak juga orang yang besar di luar tapi di dalamnya porak-poranda gitu. Ini juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita istilahnya mantro dum ado anggen sing ado gitu. Itu juga enggak bagus gitu. Jangan sampai kita mantro nedum ado anggen sing ado gitu. Ini penting kita renungkan bahwa memang Tuhan akan melindungi apa yang kita miliki dan akan membawakan apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita memiliki rasa bakti yang sedemikian kuat kepada Tuhan. Yang meyakini ini tapi dari sisi juga harus kita yakini bahwa kita harus berusaha, gitu ya, mengusahakan. Jadi usaha ada pada diri kita, karunia ada pada Tuhan. Jadi ini akan sangat mempercepat proses hal itu terwujud. Jangan sampai kita hanya nunas curhat tuh bertaruh pengtiang selamat, pengtiang sugih, tapi tidak mau bekerja keras.
Ya enggak, sugih-sugih gitu. Tapi kalau kita mau bekerja keras sambil berdoa juga gitu, seperti Bu Made lakukan, atau seperti teman-teman yang sudah sukses, dia bekerja keras dan dia berdoa gitu. Si Bu Budistira misalnya gitu, nah giat nyimak gawe gitu, dan sambil lunasice gitu kan, pasti berhasil gitu. Artinya jangan sampai kita lunasice gitu terus tapi sing nyak gawe gitu, ya nggak berhasil gitu. Ya mengharapkan seperti itu yang kira nih ke kombinasi. Makanya antara pemahaman kita tentang karma, ya antara bakti, karma, jnana dan raja yoga itu harus holistik, nggak boleh parsial. Jadi bakti itu rasa cinta kita memuja Tuhan, rasa cinta kita kensesunan, rasa cinta kita ngayah, harus berjalan lurus dengan karma, dengan jnana, dengan raja yoga itu. Jadi tidak parsial kita memahaminya. Tiang kira nih ke Bu Made dari Tiang, Matur Suksema sudah mengingatkan dengan sloka yang indah dari dia 9 sloka yang ke-22. Nih, Suksema bisa. Sementara yang lain silakan. Raris Pak Dewa. Atau Pak Dewa Demunan, habis itu Pak Mangku. Masih ada yang bertanya, silakan duluan. Oke, Raris Pak Mangku Gede, Raris Pak Mangku Gede Yase. Yang tidak menanggapin sloka ini, yang cuman pengen tanggapan Mangku Danu dari hari-hari yang kita selama kita bergaul di Bekasi ini, sekali mebakti ring puro harus fokus fisik wenten di puro, pikiran juga wenten harusnya di puro, pangten fisik wenten mebakti di puro, pikiran ada guling te dumah pangten kenten misalnya sekali itu. Nah, yang sadokan nikon kok sapun napi niki kelihatannya dari adaya pertama nih kok sepertinya Bisman kok ten fokus kan loh. Dia fisiknya ada di Pendawa, di Kurawa, tapi pikirannya doanya ada di Pendawa kan loh. Nah, jadinya bagian apapun itu dalam dirinya sendiri dia goyah nih kan loh. Tidak sesuai dengan apa yang kita Mangku Danu sering kita bicarakan di Puro bahwa kalau fisik kita ada di Puro Bakti, pikiran, fisik kita, pikiran, dan semua emosional kita juga harusnya ada di Puro Membakti. Jangan separuh-separuh fisik di Puro, pikiran, mikirin yang lain. Tidak akan berkurang manfaatnya, Niko, untuk bakti kita kepada Sang Yang Widi. Sekali Niko, sapun napi tanggapan Mangku, Niko. Suksma, aku. Tiang kira, apa yang contoh real dari Bisma itu, ya tidak boleh terjadi pada diri kita. Memang keberhasilan itu terjadi kalau kita totalitas. Gitu. Ini yang mau sampaikan tadi juga, bahwa kata sadanam itu ada istilahnya dalam Brahmana Samhita, Dharma, Artha, Kama, Moksa, Sariram, Sadanam. Sariram, Sadanam itu menjadi tubuh kita atau hidup kita ini harus kita jadikan alat, sarana atau media untuk melaksanakan kegiatan secara totalitas. Ya kalau memang kita mau sembahyang misalnya, ya sembahyanglah seutuhnya. Ya, kata seutuhnya ini yang pernah sering kita bahas, bahwa hidup kita tidak hanya badan atau raga ini, tapi juga ada yang lainnya, yaitu lapisan badan pikiran, lapisan yang disebut dengan mano maya kosa, kan gitu. Ada prana maya kosa, ada jenana maya kosa, ada wijenana, dan ada ananda maya kosa. Nah, ini memang harus berlatih, tidak bisa diucapkan saja Pak Mangku. Dan tiang kira proses kita untuk bisa utuh datang ke hadapan Tuhan itu, sebenarnya konsep pura itu sudah menggambarkan hal yang seperti itu. Saya contohkan, kalau pura dibangun dengan Trimandala gitu. Pertama kali hadir sudah ada arca yang menyeramkan, biasanya Durga Maya yang dipasang di sana. Itu menandakan bahwa pikiran kita datang dari rumah ke pura itu belum seutuhnya murni. Masih saja digelayuti oleh hal-hal yang kita bawa dari luaran. Itu disebut dengan maya, delusi. Baik dan buruk masih kita bawa. Sampai di dari Kanistama Mandala sampai Madhya Mandala masih ketemu Candi Bentar.
pikiran kita masih dualisme, seperti candi gunung yang terbelah dua itu. Masih berpikiran, ya, seledat kanan, warung luwung, begenyol, makanan enak, ada hiburan, ada cekian, tajen, dan lain sebagainya. Gitu. Sering menggoda kita. Di sana digambarkan dengan arca namanya nandi suara. Pikiran kita masih seperti monyet, kangin kauh, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Maka di saat di Candi Bentari itulah kemudian kita perlu melaksanakan saucam. Ada namanya kalau kita mencuci diri kita walaupun dari rumah sudah mandi dan sebagainya, kita perlu juga melukat di sana kan gitu. Maka testirte agar pikiran kita tidak lagi seperti monyet nandi suara itu. Nah, begitu kita bisa lewati gerbang Candi Bentari ini, kita masuk ke Madya Mandala. Di sana ketemu dengan Candi Kurung. Nah, ini Candi Kurung itu kan berpintu satu. Yang dia itu sebagai simbolisasi bahwa pikiran kita yang kita bawa dari luar itu sudah harus mengkerucut, menyatu. Seperti halnya Kori Agung yang hanya bisa dilalui oleh satu orang, tidak bisa papasan. Itu berarti sudah menyatunya manah wa lan kaya. Kan Pak Mangku sering mimpin sembahyang tuh. Bapak Ibu, Mas Dharma yang berbahagia, mari kita satukan sabda bayu idap kita gitu. Dan sering itu, tiang sering dengar lah. Pemangku kita sering fasih mengungkap itu. Tapi umat kita belum siap karena mereka masuk ke pura, mereka nggak maknai Candi Bentar itu, dia nggak maknai Kori Agung, dia nggak maknai. Ya, di atas Kori Agung itu ada namanya Bomu, Sangyang Bomu. Sangyang Bomu inilah petugas yang diberikan kekuasaan oleh Betara Siwa dan Betara Wisnu untuk mencatat orang-orang yang datang ke pura niatnya apa. Gitu. Ya. Maka dia mendelik matanya, dipelototin. Jadi masuk ke Kori Agung. Nah dulu Kori Agung dibuat untuk orang lalu lalang masuk, tapi karena sekarang umat banyak, nggak mungkin. Akhirnya diberikanlah hapit surang di kiri kanannya untuk keluar masuk umat. Jadi Kori Agung yang di luar, yang di tengah itu hanya khusus Betara katanya. Padahal itu adalah sebagai simbolisasi manusia datang ke pura mestinya mempertanggungjawabkan karmanya sendiri, dan dia hadir sendiri, dan dia sudah bisa menyatukan badan stula sarira, semua sarira dan antahkarana sariranya begitu. Katanya sabda bayudapnya sudah menyatu. Begitu dia datang ke Utama Mandala, selesai sudah. Maka apa dunia luar di luar itu sudah nggak boleh dia bawa ke dalam. Tapi faktanya kan lain, berbanding terbalik. Kalau kita mau amati jujur sekarang, di Utama Mandala orang masih kelepas-kelepus ngerokok, masih ngopi, masih ngobrol kangin kauh, chattingan. Nah, bahkan ya itu yang Pak Mangku tadi katakan, badannya ada di Utama Mandala, tapi pikirannya mungkin masih ada di mall, masih ada di warung, dan lain sebagainya. Walaupun memang kita nggak bisa satu persatu menjustifikasinya, tetapi dari fakta-fakta yang ada di lapangan kita bisa lihat seperti itu. Nah ini yang kemudian siapapun dia, Pak Pemangku, Pendharma Wacana, tokoh agama, ya kita semua, ya harus saling mengingatkan. Wah, pura itu dibangun Tri Mandala, fungsinya untuk itu, filter-filter agar kita begitu masuk di Utama Mandala, urusan yang bukan spiritual sudah selesai. Jangan sampai nanti seperti Bhisma, jadi tubuhnya ada di Korawa, pikirannya ada di Pandawa. Kita tidak boleh, ketika melaksanakan pemujaan kepada Tuhan, itu tidak boleh terjadi. Memang benar-benar ketika kita memang sudah sembahyang, ya makanya begitu diingatkan lagi. Ya. Begitu selesai pemangkunya, ya makanya kita harus sering ketika pemangkunya ngantap ya kita ikuti dengan mekidung. Kalau nggak bisa mekidung ya mejape. Dan diingatkan lagi, Bapak Ibu Mas Dharma sareng sami, karena para pemangku sudah selesai melakukan maturatur, mari kita mempersiapkan diri. Diingatkan lagi dengan mantra asana. Om Persade Setiti Sarire Siu Suci Nirmala, nama soal. Saya terjemahkan dari belakang. Siwa suci nirmala, jadi Tuhan yang maha suci tanpa noda. Ya, Om Prasada Setiti Sarira. Ya Tuhan, jadikanlah tubuh hamba ini ya seperti Betara Siwa yang suci tanpa noda. Kokohkan hamba, Prasada Setiti. Setiti itu artinya pelihara. Peliharalah sifat diri hamba agar bisa kokoh dan suci seperti halnya Betara Siwa yang tanpa noda itu. Begitu mantram itu artinya. Tapi walaupun sudah mengucapkan Om Persada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaru,
Apakah kita benar-benar sudah seperti itu? Ya itu kembali lagi ke dalam diri kita. Jangan-jangan mantram itu hanya seperti robot. Kita ucapkan aja, Om Persado, Titis, tapi rasanya enggak ada gitu. Makanya perlu juga, makanya Tiang sering mengingatkan, mari kita sentuhkan rasa itu dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Apalagi kegiatan rohani. Sentuhkan rasa. Karena begitu kita menyentuhkan rasa, berarti kita mengalaminya secara totalitas. Baik fisik, psikis, mental, emosi, dan spiritual. Kalau tidak merasakan, kalau kita nggak sentuhkan rasa di dalamnya, maka tak ubahnya dia seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Jadi kita ucapkan mantra itu, tapi tidak akan memberikan sentuhan kepada esensial yang ada dalam diri kita. Tiang kira Nike dari Tiang Pak Makku. Suksema. Iya, Raris, betul yang lain. Yesus, Pak, udah 10:30 atau 10:30 di Bali, mungkin dicukupkan dulu mungkin sebagai modal diskusi minggu depan biar selalu ada diskusi yang menarik seperti ini, Pak. Pak. Sukses Pak Dewo sama mengingatkan ini Bu, ya kalau kita diskusi kebaikan selalu saja kurang waktu. Bapak Ibu sedang sami karena terkendala oleh waktu yang kira niki yang dapat kita bahas pada pagi menjelang siang niki. Semoga bermanfaat. Rahajeng Galungan, Rahajeng Manis Galungan, dan jangan lupa 10 hari niki kita melaksanakan pemujaan khusus kepada Sakti, baik Gayatri, Parwati, Laksmi, dan Saraswati. Semoga senantiasa mendatangkan kerahian untuk kita semuanya. Gitu yang kira nike dari Titiang, sekali lagi kirang langkung untuk Titiang Nartayang, Nunas Gengteng Sinangpura. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tiang tutup dengan puja Param Santi. Om Santi, 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 Om. Materinya sampun Tiang share di chat box, bisa di-download di sana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sukses semua Pak Dewa. Semua Pak Komang, Bu Nyoman, semua Pak Mang. Terima kasih Bu Giri. Semuanya sehat Ibu. Sehat Bu Giri. Sehat, semua sehat. Semuanya selamat hari Galungan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari raya Galungan. Selamat hari raya Galungan. Hajeng Raya Galungan semua. Jangan lupa hari ini tilem juga loh, tilem hari ini. Tilem hari ini. Hari ini tilem, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses semua. Kita libur hari ini, Bu Made. Mana ya? Bisa nggak kira-kira? Buru nggak? Buru kan? Tapi nggak, jangan sampai sore banget ya. Oh ya, kita gitu aja ya. Nanti Japa di rumah nggak ini? Oke. Kakak share dulu ya sama teman-teman ya. Iya, sampai jam 4 kali ya, Bu? Apa lebih awal gitu ya? Oke. Biar bisa sama-sama ya. Iya. Di rumah perlu menjapo juga soalnya kan. Iya. Pintar ya, Mbak ya. Iya. Oke. Sukses semua. Sukses semua.